Pemirsa, seorang jemaah calon haji kembali wafat di Tanah Suci. Jemaah yang wafat berasal dari Lamongan, Embarkasi, Surabaya. Jemaah calon haji atas nama Bawo binti Karso, 58 tahun asal Lamongan, Jawa Timur, meninggal dunia di Madinah. Almarhumah wafat setelah sebelumnya mendapat perawatan di Klinik Kesehatan Haji Indonesia. Almarhumah wafat saat dirawat di Klinik Kesehatan Haji dengan diagnosa awal gangguan paru. Setelah 2 hari dirawat dan sempat membaik, pagi tadi mendadak kondisi pasien memburuk dan tidak sadarkan diri. Berdasarkan pemeriksaan lanjutan, dokter menemukan bahwa jemaah tersebut memiliki riwayat penyakit lain, yakni jantung. Diduga kelelahan dan cuaca panas menjadi pemicu gangguan jantung tersebut. Adalah akibat gangguan irama jantung yang berat, atau dalam bahasa medisnya itu ventricle tachycardia. Itu yang memicu terjadinya henti jantung, ditengarai akibat adanya gangguan jantung yang sudah kronis. Tetapi pada jamaah ini tidak disadari. Selama ini pasien atau jamaah hanya berobat infeksi paru. Sejak kedatangan jemaah ke Madinah, angka kematian tercatat sudah mencapai 3 kasus. Kelelahan dan cuaca panas patut diwaspadai bagi jemaah, khususnya mereka yang memiliki risiko tinggi dengan berbagai riwayat penyakit dan faktor usia di atas 60 tahun. Dari Madinah, Arab Saudi, Ahmad Sudraji, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah puluhan tahun menabung, pasangan suami istri penjual kerupuk di Jombang, Jawa Timur akhirnya bisa pergi haji tahun ini. Sehari-harinya pasangan suami istri itu hanya mengandalkan hidup dari menjual kerupuk di pasar. Aktivitas sehari-hari pasangan suami istri Amir dan Maryam, warga desa Janti, Jombang, Jawa Timur, sibuk membungkus kerupuk di rumahnya. Meski hanya berjualan kerupuk, suami istri ini akhirnya akan bertolak ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Rencana keberangkatan haji ini bagaikan mimpi, sebab setelah 2 tahun tertunda akibat pandemi COVID-19, dambaan pergi ke Tanah Suci akhirnya terwujud. Keduanya telah bekerja keras menabung untuk pergi haji sejak tahun 1996. Baru pada tahun 2011, uang tabungan keduanya dirasa cukup sehingga segera mendaftar haji. Setelah itu, Amir dan Maryam kembali bekerja keras untuk menyiapkan uang pelunasan. Keduanya hanya mendapatkan penghasilan bersih rata-rata Rp100.000 hingga Rp150.000 per hari. Selain itu, keduanya juga harus menanggung biaya hidup dan biaya sekolah 2 anaknya. Buat rumah, buat apapun, terus saya daftar haji 2006, suami saya suruh daftar sendirian, tidak mau, nunggu saya, suruh sekalian. Terus saya bisanya daftar haji sekalian 2011. Alhamdulillah Allah memanggil kita, sampai sekarang saya mau berangkat haji ini. Amir dan Maryam berharap hajinya kelak menjadi mabrur. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Presiden kelima Megawati Soekarno Putri siang tadi mengunjungi Gedung Sarinah, Jakarta. Kunjungan Ketua Umum PDI Perjuangan ditemani Menteri BUMN Erick Thohir. Megawati dan Erick meninjau relief yang sempat dicopot setelah Presiden Soekarno lengser. Megawati mengaku senang dengan renovasi terhadap pusat perbelanjaan yang sudah ada sejak tahun 1962. Meski keduanya tampak serius berbincang, Mega dan Erick tidak membahas isu politik. Mega berpesan agar Sarinah memberi tempat kepada UMKM. Ditunjukkan beberapa floor yang menurut saya sangat bagus, sangat indah, karena di situ tiap floor mempunyai makna-makna tersendiri, terutama mengenai dipasangnya kembali apa itu namanya ya, sejarah bukan dari seni apa namanya ya, lupa saya, relief yang ternyata setelah Bung Karno tidak jadi presiden lagi, relief itu sepertinya ini tanda kutip ya, disembunyikan. Ya, tapi akhirnya alhamdulillah betul ini aset BUMN, kita bisa perbaiki, apalagi jangan juga
generasi muda ini terputus dengan sejarah. Dan ternyata alhamdulillah ini bisa menjadi sebuah mengingat sejarah untuk generasi muda karena ini ramai sekali. Tetapi sekalian waktu itu Bu Mega juga berpesan bagaimana UMKM-nya harus dilibatkan. Nah, karena itu kita mendorong banyak UMKM dan merek-merek lokal yang sekarang lagi naik daun. Pasca Yusuf Kala jadi wakil presiden, Indonesia bagian timur belum lagi memiliki sosok seorang pemimpin yang layak dicalonkan jadi presiden ataupun wakil presiden. Namun kini sosok itu hadir dalam diri Tuan Guru Bajang Haji Muhammad Zainul Majdi. TGB merupakan sosok pemimpin yang ideal bagi umat dalam memberikan perhatian terhadap masalah persatuan kebangsaan. Tuan Guru Bajang Haji Muhammad Zainul Majdi dinilai menjadi tokoh yang paling mewakili Indonesia Timur. Dengan segudang pengalamannya memimpin Nusa Tenggara Barat selama 2 periode, serta wawasannya yang sangat luas di berbagai bidang, TGB yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Nasional Konvensi Rakyat Partai Perindo ini merupakan sosok ideal untuk memimpin bangsa ke depan. Harapan ini disampaikan saat silaturahmi bersama Universitas Hasanuddin dengan Nadaratul Watan Diniyah Islamiyah di Makassar, Sulawesi Selatan. Saya berharap mungkin Tuan Guru bisa memberikan kami sedikit obat atau mungkin mudah-mudahan kelak suatu saat beliau diberi amanah untuk menjadi bagian dari bukan lagi ulama tapi juga umarah ya enggak usah RI 1 lah, RI 2 juga boleh ya. Pak Kiai ini dokter yang hebat yang sudah pengalaman memimpin sebagai gubernur 2 periode, dan saya kira itu sudah tiket itu menuju RI 1 atau. Lembaga Survei Indonesia Political Opinion menempatkan Tuan Guru Bajang menjadi salah satu tokoh dengan kesukaan tertinggi di Indonesia dan paling tinggi se-Indonesia Timur, yaitu 97,5% bersama Yusuf Hamka dan Jenderal Andika Perkasa. Tim Liputan iNews melaporkan. Lembaga survei Carta Politika kembali merilis hasil survei nasional terkait calon presiden 2024. Hasil survei menyebut elektabilitas Ganjar Pranowo meningkat, disusul Prabowo, kemudian Anies Baswedan. Survei Carta Politika terkait calon presiden 2024 digelar pada 23 Mei hingga 2 Juni 2022 terhadap 1.200 responden dengan margin error 2,83%. Dalam simulasi 3 nama, Ganjar meraih elektabilitas tertinggi dengan 36,5%, diikuti Prabowo dengan perolehan 26,7% dan Anies Baswedan 24,9%. Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya menyebut kenaikan elektabilitas Ganjar terjadi pasca Rakernas Projo yang dihadiri Jokowi dan Ganjar. Sementara untuk posisi RI 2, elektabilitas Menparekraf Sandiaga Uno teratas dengan 27,6%, disusul Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Menteri BUMN Erick Thohir. Satu calon dan kemudian juga ada kalimat ojo ke susu lah. Lalu bagaimana kemudian kita coba lihat di momen yang sama ketika pengambilan sampel dilakukan dalam survei ini, apakah ada pengaruh? Apakah ada calon-calon yang diuntungkan ataukah ada calon-calon yang dirugikan? Nanti kita coba akan bahas karena memang kebetulan momen ketika pengambilan sampel dilakukan hampir bersamaan dengan pasca Pak Jokowi hadir di acara Rakernas. Sebuah pohon beringin berusia puluhan tahun di Sleman, Yogyakarta tumbang dan menimpa wahana permainan pasar malam. Informasinya hanya di iNews Malam, usai jeda.
Warga di Jalan Bulak, Kalitinjang, Gang 1 panik setelah mengetahui gudang mebel yang berada di permukiman mereka terbakar. Banyaknya bahan mudah terbakar di dalam gudang membuat api dengan cepat membesar. Petugas pemadam kebakaran berhasil menjinakkan api dalam waktu setengah jam. Tak lama, api berhasil dipadamkan sehingga tidak sampai menjalar ke bangunan lain serta rumah warga. Info awalnya penyebabnya yang punya bangunan ini bakar sarang tawon ya, bakar sarang tawon pakai minyak tanah, pakai kain gitu. Nah, dikira sudah padam. Ternyata kan masih ada tetesan-tetesan api yang itu kena kayu, kena bahan-bahan yang sudah terbakar. Akhirnya apinya sudah jadi duluan ya, apinya sudah terlanjur besar, baru laporan ke satgas. Kebakaran berawal dari pemilik gudang yang membakar sarang tawon di gudangnya hingga merembet ke material kayu. Petugas pemadam kebakaran Kota Surabaya mengerahkan 19 unit mobil pemadam kebakaran. Sejumlah rumah ludes terbakar di kawasan bongkar muatan pasir Samarinda, Kalimantan Timur. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Kepulan asap hitam membumbung tinggi di kawasan bongkar muat pasir Kelurahan Karangasem, Ulu Samarinda, Kalimantan Timur, Senin pagi. 5 rumah ludes terbakar, yang dimana salah satunya merupakan tempat penimbunan solar. Meski alat pemadam sempat bermasalah, kobaran api berhasil dipadamkan setelah 1 jam upaya pemadaman dari petugas damkar bersama relawan. Cuman ada insiden sedikit. Relawan tadi oleh masyarakat diminta mau menarik mesinnya, kemudian terjadi trouble di mesinnya. Saya himbau juga untuk masyarakat yang tidak berkompeten, janganlah mendekati lokasi kebakaran kemudian merebut alat atau pemadaman para relawan maupun para balakar. Ya. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar As, iNews melaporkan. Pembersihan puluhan ton sampah di aliran Kali Penombo di Bekasi, Jawa Barat terkendala alat berat. Ironisnya, sampah dari berbagai jenis itu terpaksa dibuang ke laut. Alih-alih membersihkan puluhan ton sampah di Kali Penombo, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, justru dibuang ke laut. Kondisi ini akan berpotensi mengancam pencemaran lebih besar, terutama bagi petani tambak ikan. Sampah seberat lebih dari 20 ton ini terpaksa dibuang ke laut setelah Pemkab Bekasi batal mendatangkan alat pengeruk sampah di Kali Penombo. Selain bau busuk menyengat, puluhan ton sampah yang dibuang menuju lautan berpotensi mengancam pencemaran di daerah aliran sungai lebih luas. Ya, kita sih berharap sampah itu mestinya harusnya diangkat. Kenapa? Jatuhnya ke kali, larinya ke laut. Laut kena imbas dari perempangan tambak, masih Pantai Harapan Jaya juga. Artinya kalau sudah masuk air itu ke tambak, otomatis hasil pertanian udang dan bandeng orang akan kena air limbah. Ya. Mungkin tadi pagi pun hanya manual, kita sebetulnya siap menggeser alat tadi itu kan dari sana mau dikembalikan, tapi karena kan yang dibutuhkan itu kan pemeliharaan secara rutin. Mungkin kita secara intens kita harus berkomunikasi dengan pemerintah pusat Pak. Betul. Jadi kita biar bisa berkolaborasi, kami juga siap support gitu. Tetapi sesuai dengan kewenangannya ya mungkin ini kita akan coba komunikasikan dengan pemerintah pusat. Selain sampah plastik dan kayu, rata-rata tumpukan sampah bersumber dari limbah kiriman serta oknum tak bertanggung jawab yang diduga sengaja membuang sampah ke sungai. Kondisi ini diketahui telah terjadi sejak lebih dari sebulan terakhir. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Sebuah pohon beringin berusia puluhan tahun di Sleman, Yogyakarta tumbang dan menimpa wahana permainan pasar malam. Tumbangnya pohon beringin berukuran besar itu terekam video amatir warga. Video amatir merekam pohon beringin yang tumbang di lapangan Denggung, Yogyakarta. Pohon besar yang telah berusia puluhan tahun ini menimpa sejumlah wahana permainan serta 3 stan pasar malam hingga rusak. Beringin tumbang akibat terjangan angin kencang yang disertai dengan hujan deras.
Selain itu, akar pohon lapuk tidak mampu menopang batang beringin. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Korban jiwa. Sebenarnya pohon beringin ini sudah dilakukan pemangkasan, namun karena memang angin yang sangat besar dan pohonnya dalam kondisi untuk akar sudah mengalami pelapukan, sehingga ketika ada angin kencang rongkat atau tumbang dan tidak ada korban jiwa, hanya menimpa wahana mainan kora-kora. Polisi memeriksa intensif 2 tersangka aborsi 7 jasad janin bayi yang disimpan di dalam box. Polisi fokus memeriksa kejiwaan kedua tersangka karena keterangan kedua tersangka kerap berubah-ubah. Pasca penangkapan 2 tersangka pasangan kekasih pelaku aborsi 7 jasad janin bayi yang disimpan di dalam box di kamar kos Makassar, polisi periksa kejiwaan dan tes DNA di Rumah Sakit Bayangkara. Dalam pemeriksaan sebelumnya di kantor polisi oleh Unit Reskrim Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan, kedua pelaku aborsi kerap memiliki keterangan berubah-ubah. Bahkan keduanya memiliki pendapat berbeda. Aborsi dilakukan keduanya di rumah kos tersangka laki-laki, terhitung sejak tahun 2012 hingga tahun 2017. Itu kita lakukan karena ada perbedaan pendapat antara tersangka laki-laki maupun tersangka perempuan. Ada yang perempuan menyampaikan bahwa 7 janin itu adalah hasil dari hubungan mereka. Kalau yang laki-laki menyatakan hanya sepengetahuan dia hanya 4. Tapi kan itu hanya sepengetahuan dia. Rencananya, tahapan rangkaian penyelidikan oleh polisi akan kembali dilanjutkan setelah tes DNA guna mencocokkan dengan 7 jasad janin bayi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Andi Deru, iNews melaporkan. Pemirsa, usai kerusuhan saat konser live music grup band Strada, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara. Olah TKP dilakukan petugas gabungan di lokasi konser musik, yaitu di Seven Sky dan juga di areal parkir Lipo Mall Yogyakarta. Usai kerusuhan konser live musik grup band Strada, polisi olah TKP di Seven Sky Lipo Mall Jogja dan di area parkirnya. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, kerusuhan diduga akibat provokasi dari penonton yang tidak bisa masuk ke lokasi konser. Alasannya karena tiket konser di loket telah ditutup petugas dan jumlah penonton juga sudah mencapai jumlah maksimal. Lantaran kesal, penonton yang tidak bisa masuk meluapkan emosi mereka dengan melempar dan merusak fasilitas di sekitar area konser. Menurut polisi, panitia penyelenggara tidak meminta izin pada pihak berwajib terkait penyelenggaraan konser musik ini. Dari kegiatan itu, panitia juga tidak ada pemberitahuan proposal. Tidak ada. Ya, dengan keadaan kejadian itu, anggota saya Bobi melakukan responsif kaitannya dengan permasalahan itu dan laporan dan datang dan dia menyampaikan kepada saya ya, dan kita tidak lanjuti untuk datang TKP biar tidak ada korban yang lebih parah. Konser musik bertajuk Malam Ambiar yang digelar di rooftop Seven Sky Lipo Plaza Yogyakarta Minggu malam berakhir ricuh. Pengunjung konser mengamuk, melempar barang-barang dan merusak sejumlah fasilitas di area konser. Selain menyebabkan sejumlah penonton terluka, insiden juga mengakibatkan banyak kerusakan fasilitas seperti pagar parkiran, kaca, kursi, dan juga lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Malam ini rumah duka almarhum Eril di Gedung Pakuan, Bandung sepi lantaran keluarga besar Gubernur Ridwan Kamil berada di Desa Cimaung. Meski demikian, petugas masih tetap berjaga di setiap pintu gerbang masuk. Suasana rumah duka di Gedung Pakuan, Bandung, Jawa Barat malam ini sepi. Tidak ada aktivitas dari pihak keluarga pasca almarhum Emeril Khan Mumtaz dimakamkan Senin siang di Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ridwan Kamil kini berada di kawasan Cimaung bersama keluarga besarnya. Namun beberapa warga dari berbagai daerah masih terus berdatangan ke Gedung Pakuan untuk bertakziah. Salah seorang pelayat asal Jakarta tetap datang ke rumah duka untuk berdoa. Saya dari Jakarta mendoakan semoga almarhum Emil diterima segala amal ibadahnya. Almarhum Eril ya? Ya, Eril. Oh, ibu sengaja ke sini. Pak Ridwan Kamil
Tetap semangat ya Pak, mimpin Jawa Barat. Senyumnya jangan sampai hilang ya Pak, walaupun Bapak kehilangan. Sementara itu pihak keluarga juga tidak mengadakan prosesi tahlilan, namun pengajian dan takziah masih diadakan selama 7 hari mendatang. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Duka mendalam atas kepergian Eril tak hanya dirasakan keluarga. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi jenazah putra sulung Ridwan Kamil, Emeril Khan Mumtaz. Emeril Khan Mumtaz meninggal setelah tenggelam di sungai Are, Bern, Swiss. Jenazah putra pertama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ini ditemukan di bendungan Engehalde setelah 14 hari hanyut. Jenazah Eril tiba di Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Usai serah terima jenazah Eril dari Kementerian Luar Negeri kepada pihak keluarga, jenazah langsung dibawa ke Gedung Pakuan Bandung untuk disemayamkan. Jenazah Eril tiba di rumah duka dengan pengawalan ketat. Lantunan sholawat mengiringi kedatangan jenazah di rumah duka. Jenazah Eril pun langsung disolatkan. Sholat jenazah dipimpin oleh ayahanda Eril, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Para pelayat ramai ikut mensolatkan Eril. Jenazah Emeril Khan Mumtaz dimakamkan di kampung halaman ibunya di Desa Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Masyarakat dari berbagai kalangan ramai di pinggir jalan untuk melepas kepergian Eril ke tempat peristirahatan terakhir. Setibanya di pemakaman yang dirancang khusus oleh sang ayah, peti jenazah Eril diangkat menuju liang lahat. Kumandang azan menjadi pengantar sebelum jenazah Eril dimakamkan. Setelah liang lahat tertutup dan kayu nisan ditancapkan, keluarga memberikan taburan bunga di atas pusara. Selamat jalan Eril, istirahat tenang di keabadian. Republik Ceko, Spanyol puncaki klasemen sementara grup A2 UEFA Nation League. Informasinya sesaat lagi.